Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Probolinggo dengan sasaran tenaga kesehatan, tokoh publik, tokoh agama, dan pelayan publik telah tuntas dilakukan. Selanjutnya giliran kelompok lansia, pemilik komorbid, penyintas COVID-19, dan ibu menyusui yang mendapatkan vaksinasi. Juru bicara Ketua Pelaksana Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Probolinggo, Dr. Dewi Veronica menyatakan, ibu menyusui aman disuntik vaksin COVID-19. Ini sesuai surat edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa ibu menyusui memang diperbolehkan untuk dilakukan vaksinasi COVID-19. Sedangkan untuk ibu hamil, menurut Dr. Veronica, hingga saat ini belum ada penelitian maupun uji cobanya. Karena itu belum ada rekomendasi untuk penyuntikan vaksin COVID-19 terhadap ibu hamil. Sesuai dengan surat edaran Kementerian Kesehatan tentang pelaksanaan vaksinasi COVID terhadap lansia, komorbid, dan penyintas COVID, di surat tersebut disebutkan bahwa untuk ibu menyusui memang diperbolehkan untuk dilakukan vaksinasi COVID-19. Tetapi untuk ibu hamil hingga saat ini belum ada penelitian maupun uji coba vaksin COVID yang diuji cobakan terhadap ibu hamil, sehingga belum ada rekomendasi untuk penggunaan vaksin COVID terhadap ibu hamil. Mengapa ibu hamil tidak termasuk sasaran vaksin itu? Ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa hingga saat ini belum ada hasil uji coba dari vaksin COVID-19 yang diuji cobakan terhadap ibu hamil. Berbeda dengan ibu hamil, penyuntikan vaksin COVID-19 untuk ibu menyusui dipastikan aman. Tidak ada efek negatif kepada bayi maupun ASI-nya. Namun yang pasti, pada saat divaksinasi, ibu menyusui harus dalam kondisi sehat, sama seperti sasaran vaksinasi yang lain. Sebelum divaksin, ibu menyusui akan di-screening. Dalam proses screening itu ada beberapa checklist. Misalnya suhu tubuh harus kurang dari 37,5 derajat Celcius, tekanan darah kurang dari 180/110. Kemudian, ibu menyusui tersebut tidak sedang mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Berikutnya, ibu menyusui itu tidak batuk dan pilek dalam 7 hari terakhir, serta tidak kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID dalam waktu 14 hari terakhir. Sebenarnya kalau syarat khusus tidak ya, saya rasa yang pasti syaratnya adalah harus sehat. Pada saat divaksinasi itu harus sehat, sama seperti sasaran vaksinasi yang lain. Intinya adalah pada saat ibu menyusui tersebut ingin divaksinasi atau mau divaksinasi, dia harus melalui proses pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu dan dilakukan screening. Di mana pada saat screening tersebut kan juga ada beberapa checklist yang menyatakan bahwa suhu tubuh misalnya kurang dari 37,5 derajat Celcius. Kemudian tekanan darah atau tensi kurang dari 180/110. Kemudian pada saat divaksinasi, ibu menyusui tersebut tidak dalam kondisi sedang terinfeksi ISPA, infeksi saluran pernafasan akut, misalnya batuk atau pilek dalam 7 hari terakhir. Kemudian juga ibu menyusui tersebut tidak merupakan kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID dalam waktu 14 hari terakhir. Apabila ibu hamil tersebut memang dia mempunyai penyakit penyerta atau komorbid sebelumnya, maka pada saat akan dilakukan vaksinasi sebaiknya konsultasi dulu dengan dokter ahli. Dr. Viro menambahkan, bila ibu menyusui calon peserta vaksinasi memiliki penyakit penyerta atau komorbid, maka pada saat akan dilakukan vaksinasi, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter ahli. Selanjutnya, Dr. Veronica menjelaskan Komite Penilaian Ahli Imunisasi Nasional sudah menyatakan bahwa vaksinasi COVID-19 ini tidak memiliki efek samping terhadap kualitas air susu ibu atau ASI. Jadi, bayi yang minum ASI kepada ibu yang sudah divaksinasi COVID-19 tidak akan menjadi cacat atau menjadi sakit, sebab vaksin COVID-19 mengandung inaktivasi virus. Jadi hanya merupakan sebagian dari tubuh virus yang sudah mati. Dengan demikian, antibodi yang dihasilkan dari vaksin COVID-19 ini akan berpindah secara pasif ke dalam ASI. Jadi bayi yang minum ASI dari ibu yang sudah divaksinasi akan terlindungi dari efek vaksin.
Karena itu vaksinasi ini sangat bermanfaat untuk ibu menyusui. Kalau berdasarkan dari Komite Penilaian Komite Penilaian Ahli Imunisasi Nasional, itu sebenarnya perlu dipahami bahwa vaksin COVID-19 ini tidak menimbulkan efek samping terhadap kualitas ASI, sehingga bayi yang minum ASI dari ibu yang sudah divaksinasi COVID, dia tidak akan menjadi cacat atau menjadi sakit, karena vaksin COVID ini kan memang isinya adalah inactivated virus ya, jadi merupakan hanya sebagian dari tubuh virus yang sudah mati, sehingga antibodi yang dihasilkan dari vaksin COVID ini itu dia akan berpindah secara pasif ke dalam ASI, sehingga pada saat bayi itu minum ASI dari ibu yang sudah divaksinasi, maka bayi tersebut akan terlindungi dari infeksi COVID. Jadi memang harusnya sangat bermanfaat untuk ibu menyusui ya. Berdasar data bidang kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, sasaran vaksinasi untuk ibu menyusui di tahun 2021 ini berjumlah 35.000 orang. Ibu menyusui masuk dalam kelompok rentan terkonfirmasi COVID-19. Untuk pelaksanaannya masuk vaksinasi tahap ketiga. Namun, Dr. Veronica mengingatkan bahwa kedatangan vaksin COVID-19 ke Kabupaten Probolinggo jumlahnya tidak selalu sesuai dengan jumlah sasaran yang diajukan. Yang jelas, saat Dinas Kesehatan hendak melakukan vaksinasi tahap ketiga, itu berarti harus menyelesaikan lebih dulu vaksinasi tahap kedua. Kalau dari data kita sih, dari data bidang kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, sasaran ibu menyusui kita untuk tahun 2021 ini ada 35.000 orang. Untuk kapan pelaksanaannya, karena ibu menyusui kan termasuk kelompok rentan atau masyarakat rentan, itu harusnya masuk di tahap ketiga. Tetapi perlu diketahui bahwa kedatangan vaksin COVID ini ke Kabupaten Probolinggo itu jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah tidak sesuai dengan jumlah sasaran yang kita ajukan. Jadi datangnya itu lebih sedikit daripada jumlah sasaran yang kita ajukan, sehingga pada saat kita mau melaksanakan vaksinasi COVID tahap ketiga, kita harus berkewajiban untuk menyelesaikan yang di tahap kedua dulu, yang di pelayanan publik. Tetapi insya Allah pasti semuanya dapat. Kalau dari jadwal sih seharusnya April sampai Mei ya, tetapi sepertinya pasti mundur karena kita harus menghabiskan dulu yang di tahap kedua. Untuk vaksinasi dengan sasaran ibu menyusui, menurut Dr. Veronica, peran posyandu sangat besar, terutama posyandu menjalankan peran sebagai penggerak sasaran. Saya rasa perannya malah sangat besar ya, karena ibu menyusui kan memang harus hadir di posyandu ya, karena anaknya masih dalam usia 1000 hari pertama kelahiran. Itu peran posyandu sebagai penggerak, jadi sebagai penggerak sasaran. Diharapkan ibu-ibu menyusui yang ada di wilayah posyandu tersebut itu bisa datang ke posyandu untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Laporan Hilal Lahan Amrullah, Tada Today TV.